Setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya merupakan perjalanan untuk mewujudkan ya atas panggilan Tuhan. Dan di dalam jawaban ya kita sudah membuat perjanjian dengan Dia yang kita imani. Sebagai orang beriman, hendaknya Anda, saya, serta kita semua menjalankan apa yang kita janjikan dan mewujud menyatakan atas jawaban ya kita atas panggilan Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, Engkau senantiasa mengingatkan kami bila kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau kembali dalam diri Yesus Kristus di dalam persiaran hidup kami. Buatlah kami, anak-anak-Mu, senantiasa mampu untuk menjadi anak-anak terang, sebagaimana yang Kau kehendaki sendiri atas hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengkhianatan akan janji yang terucap sebagai bentuk jawaban ya atas panggilan Tuhan seringkali akan memunculkan persoalan baru bagi kita orang beriman di dalam persiaran hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita dengan mudah mengingkari, tetapi ketika ada persoalan, kita juga mudah mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab pertama Makabe, bagaimana kemurkaan Allah dan juga persoalan hidup silih berganti datang di dalam persiaran hidup kita hanya karena kita yang tidak taat, kita yang tidak disiplin, kita yang tidak memegang komitmen sebagaimana yang kita ucapkan saat kita mengatakan, ya, saya mau menjadi murid Kristus. Ya, saya mau menghidupi iman saya di dalam persiaran hidup saya. Seringkali yang terjadi adalah Anda dan saya serta kita semua beriman hanya karena tidak mau dipandang ateis, hanya karena tidak mau dipandang sebagai orang yang tidak memiliki Tuhan. Seringkali juga di dalam perjalanan hidup kita berdoa, kita pergi ke gereja, di dalam pelayanan, atau di dalam kehidupan bermasyarakat maupun komunitas. Seringkali justru kita sibuk untuk menunjukkan apa yang menjadi ambisi kita, apa yang ingin kita capai, seperti pujian, seperti orang yang terpenting, seperti apa-apa, semuanya harus saya yang melakukan. Tuhan kita menghendaki agar Anda dan saya serta kita semua segera kembali, berbalik dan bertobat, serta mengikuti apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Tentu di dalam perjalanan kita begitu banyak mengalami penderitaan. Seringkali apa yang kita pilih, seringkali apa yang kita jawab ya, tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sebagaimana contohnya di dalam kehidupan berkeluarga, saat memilih pasangan hidup, saat mengatakan janji bahwa saya akan setia baik dalam untung dan malang, dalam suka dan duka,
Tapi toh nyatanya seringkali kita jatuh karena kita merasa bahwa kita salah pilih lah, atau kita merasa kok sepertinya harus banyak berkorban. Hari ini di dalam kitab pertama Makabe mengingatkan kita semua, kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun ia harus terjatuh 3 kali, ia bangun lagi, bangkit lagi, dan menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya sebagaimana yang Allah kehendaki dalam kerangka sejarah penyelamatan manusia. Kita juga mendapatkan contoh yang sangat istimewa pada hari ini yang diceritakan oleh Injil Lukas. Seorang buta yang tidak menjadikan kelemahannya untuk tidak berusaha demi kebaikan hidupnya. Ia tidak menjadikan kelemahannya untuk berhenti beriman dan berdoa serta berteriak kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk menyembuhkan kebutaannya. Sebagaimana yang kita tahu, kita dengarkan atau kita baca, ia berteriak, "Yesus, anak Daud." Ya. Sesuatu hal yang penuh dengan keyakinan. Meskipun orang-orang di sekitar mereka melarangnya untuk berteriak, tetapi sekali lagi dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sebuah keyakinan bahwa hanya dalam nama Yesus ia disembuhkan. Sebuah iman yang sungguh istimewa. Usahanya tidak sia-sia. Tuhan berkenan menyembuhkannya. Dan jawaban Yesus apa? "Imanmu telah menyembuhkanmu." Ia mengatakan dengan jelas, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Iman yang seia sekata itulah yang menyelamatkan, yang tidak menjadikan kelemahan hidup manusia sebagai alasan untuk tidak berjuang. Mari kita jadikan kelemahan yang kita miliki sebagai sarana untuk pewartaan kasih Allah. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya baik kepada Anda dan saya serta kita semua. Dan kita pun memiliki hak bebas. Apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah kita mau mengejar ambisi kita yang seringkali justru membahayakan diri kita? Bermaksud memilih jalan pintas, tetapi memiliki resiko yang lebih berbahaya. Sebagaimana di dalam pandemi COVID-19 ini, PPKM memang sudah diturunkan pada level 1. Tetapi jangan sampai ketaatan, kesetiaan kita menjadi berkurang. Kita harus berani berkorban demi kebaikan bersama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, suatu jawaban ya atas panggilan Tuhan itu tidak cukup. Kita harus melaksanakan, menghidupi, dan menjalani jawaban ya atas panggilan Tuhan sebagai orang beriman, tidak hanya dalam rangkaian keindahan kata, tetapi bagaimana kita memberikan makna dan menghidupi secara nyata di dalam persiaran hidup kita. Selamat mengawali pekan baru ini. Tuhan memberkati. Amin.